Banyak, jadi apa namanya ini? Mulai kalau sudah dimulai dengan hujan dan hujan, alhamdulillah, habis itu waktu aja. Langsung mimpi kepala. Cek cek cek. Ayo. Cek cek 1 2 3. Ada Pak? Cek cek 1 2 3. Delay juga Pak? Delay lagi? Delay lagi? Nggak delay? Nggak pakai jaringannya? Di ruangan nggak di kayaknya ya. Karena di ruangan kabak gini apa? Masih? Oh delay? Tapi ada yang tadi aman masalah jaringannya mami itu.
Tes. Bunyi nggak? Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Kepala Bea Cukai Makassar ya, Ibu Epa beserta seluruh rekan-rekan dari Bea Cukai, teman-teman media yang sempat hadir, kemudian rekan-rekan dari BMP Sulawesi Selatan yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama tentunya kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya izinnya kita masih diberikan nikmat sehat, bisa bersama-sama di sini dalam rangka rilis hasil kegiatan Badan Narkotika Nasional dalam kurun waktu 1 semester ya. Teman-teman media, mungkin ini memang ya sangat-sangat terbatas karena situasi kita juga sulit untuk melakukan interaksi secara langsung, sehingga kegiatan hari ini ya kita mengundang sangat terbatas. Tadinya kita mau rilis lewat Zoom, tapi saya bilang pasti tidak tidak ini ya untuk teman-teman media. Ya mungkin juga teman media lain kok terbatas ya, ini karena situasi. Saya minta teman-teman yang dapat hadir bisa menyampaikan teman-teman yang lain, bukan kita tertutup apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan untuk publikasi, tetapi karena memang situasi dan kondisi yang harus kita pertahankan, bagaimana kita menjalankan, melaksanakan tugas pokok dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sebagaimana teman-teman paham, situasi Kota Makassar ini masih situasi yang masih mengkhawatirkan ya. Kalau kita telepon teman-teman yang di luar tuh pasti ya, waduh, hati-hati di Makassar. Kita mau bepergian juga bilang hati-hati dari ini. Sudah ini terus semua dicek karena memang kondisi yang demikian. Rekan-rekan media sekalian, pada siang ini kami sampaikan untuk kegiatan kita di 1 semester dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba di wilayah Sulawesi Selatan. Lalu kami sampaikan bahwa jumlah LKM yang kita sudah tangani ada 7 dengan 15 tersangka ya. Dan untuk diketahui, untuk di awal bulan Februari, yaitu sekitar tanggal 14 Februari 2020, kita juga telah menangani 1 kasus dengan 3 tersangka, yaitu dengan inisial MY, kemudian MA dan MF ya. Ini sudah rasanya sudah dilimpahkan ya. Dan ini kita tangani berkat kerjasama dengan teman-teman dari Bea Cukai Makassar, di mana pada saat itu kita bisa mengamankan barang bukti 253 gram ya. Kemudian ada sintesis tembakau gorila dan ada tembakau gorila apa ini? Ya, banyakkan tembakau gorila ya, bentuk sintesis ya. Ya, ada 253 ya. Itu di bulan Februari. Kemudian kita di bulan Maret juga dapat mengungkap 1 kasus dengan 2 tersangka, yaitu berinisial AFF, kemudian SI bin MN ya. Ini kita mengamankan 153 buah plastik bening berisi bahan daun diduga narkotika dengan berat 115 gram. Kemudian pendukungnya, timbangan dan lain-lainnya, perlengkapan sarana yang dimiliki. Kemudian 153 buah plastik bening berisi bahan daun yang diduga narkotika. Ini sama-sama ini bekerja sama antara AF dengan SI ya. Kemudian yang ketiga, yaitu di bulan April kita juga mengamankan 1 orang tersangka ya, inisialnya IN alias IG. Wah, banyak sekali, bin AR. Ini 1 bungkus narkotika juga jenis ganja dengan berat 550 gram ya.
Ini juga berkat kerjasama dengan teman-teman Bea Cukai Kota Makassar, ya, di mana jumlah keseluruhnya ada 550 gram narkotika jenis ganja. Ini rata-rata ganja yang kita dapatkan untuk dekade semester tersebut. Kemudian yang keempat, di bulan Juni ada satu tersangka AS alias FN alias bin AH. Ini bentuk paket ya, JNA ini juga kerjasama dengan Bea Cukai. Jadi teman-teman media, hasil pengungkapan kumpulan BNN saat ini dominan, boleh kata sebagian besar berkat kerjasama sinergitas teman-teman dari Bea Cukai yang telah mendukung kegiatan kita sehingga bisa melakukan pengungkapan kasus yang terjadi. Ini juga lewat paket pos ya. Ini 105 gram, sama juga bentuk-bentuk narkotika ya, bentuk tembakau yang banyak ya. Kemudian yang kelima, dengan inisial WH, wira swasta, ini juga satu bungkus narkotika 75 gram ya. Ini juga bentuk paket yang didapatkan ya, ini dari Sumatera Barat ya. Kemudian yang keenam, yang keenam baru ini yang bentuk ekstasi ya, ekstasi hampir 3.000, 2.923. Wah, ini bingung juga nih, 0,5, ada yang pecah atau ada yang gigit? Biasanya kalau satu paket itu kan bulat-bulat, 2.000, 1.000, 3.000, ini berkurang setengah butir ya. Mana kurirnya? Ini yang gigit gimana kok sampai berkurangnya separuh itu kan ya. Ini juga berkat informasi teman-teman dari Bea Cukai ya. Ini kerjasama juga dengan teman-teman APEK di TNI AU Pekanbaru Riau buat terjadi tindak pidana seperti itu ya. Ini suami istri nih kalau nggak salah nih. Kasihan nih kurirnya suami istri, nggak tahu di upah berapa bu? Di upahnya berapa? 3 juta. Sedikit sekali. Dia minta banyak-banyak. 3 juta. Waduh, ibu kasihan ini. Kita sebenarnya kasihan cuma karena ini berbahaya. Ya mestinya inilah masyarakat kita harus benar-benar peka. Bilang tidak tahu ya. Kalau sudah ada yang pesan-pesan, tidak tahu yang suruh pesan mau, berarti kan sama-sama sudah ya istilahnya tidak mengerti bahwa ini dan lain-lainnya ya. Pastilah itu barang tidak benar ya. Tidak mungkin itu ya. Lebih-lebih kalau upahnya di luar kewajaran. Kalau kita pakai Gojek cuma berapa, pakai GoPay cuma berapa. Nah, kalau upah 3 juta mestinya kan sudah harus curiga. Ini barang apa yang mau diambil, mau dibawa kemana ya. Ini kan risiko sangat tinggi. Bapak ibu ini kasihan suami istri. Kita kasihan tapi hukumnya seperti itu ya, dijalani nanti. Nah ini tempatnya. Dan ini ekstasi. Suami istri bang, udah punya anak? Belum? Oh, pengantin baru? Ini teman-teman media, ini yang selain tembakau inilah baru kita temukan ekstasi yang hampir 3.000, dan kemarin juga kita menemukan hampir sama, yaitu ekstasi juga. Ini dengan 4 tersangka ya. Ini sementara belum di sini ya, masih dibawa. Oh, yang mana? Wow. Belum. Oh, ini yang semalam ya. Pare-Pare tuh kota niaga ya, Sidrap kota beras. Pemudanya kok maunya jalan pintas gini, mendingan kau maju bikin rumah makan cawiwi, saya pergi makan di Sidrap ya kan.
Kau jual cakar yang bagus seperti beli kalau nggak tangkap bea cukai. Dulu saya bolehkan, Bu. Saya dulu ke Bakser separe-pare tuh saya izinkan, wali kota setuju. Saya bilang kenapa dilarang? Nggak ada yang dirugikan, kok banyak yang butuh. Makanya saya bilang tuh, itu bukan undang-undang, itu peraturan Menteri Perdagangan, tidak dilanggar. Saya bilang Pak Wali setuju, makanya dibuatlah pasar cakar itu. Saya dagang juga. Aduh. Benar saya dagang, lumayan untungnya, kan halal. Cuma katanya dulu kan banyak protes martabat ini, wah ini mana martabatnya, barangnya bagus kok dulu. Ya kan, ya tergantung ininya bagaimana ininya. Bener Bu, kadang-kadang saya bongkar di rumah saya tuh, saya pilih-pilih yang bagus, yang kurangnya saya buang jual. Masih banyak, masih ada jas cakar saya tuh masih bagus. Yang lucu-lucu tuh kadang-kadang ada uang. Untung lagi kita. Uang. Itu ya, pare-pare sebenarnya kota bisnis. Kalau mau ini ya mau sabar bekerja bisa jadi ini. Kalau kerja gini nggak ada benernya kan. Hanya pasang surut, dapat untung hari ini, besok ketangkah habis juga. Ya kan? Apa enaknya gitu kan? Nah, ini teman-teman media, kemarin baru kita tangkap juga dengan jumlah tadi. Nih. Berapa? 250 ya, 250 butir. 250 ke per 300, harganya 300 per. Ini juga gabungan dari teman-teman bea cukai ya. Dari teman-teman yang dapat sampaikan hasil pengungkapan kita selama 1 semester, dan mayoritas sebagian besar kita bisa ungkap karena kerjasama dengan teman-teman dari bea cukai ya. Terima kasih banyak Bu, dan teman-teman ini mudah-mudahan ke depan kita masih ini, karena bagaimanapun kota kita ini walaupun tadi Ibu Bea Cukai mengatakan Sulsel menjadi dari TPE, tempat perdagangan enceran. Ya, ada kemarin-kemarin kan sempat kilo-kiloan. Nah, sekarang lagi enceran, mungkin karena situasi penerbangan, pandemi, atau mungkin teman-teman ini yang belakang ada informasi yang lebih bagus. Nah, kita bisa, kalau ada yang tahu di sana, karti di Lampung kemarin kan, di Lampung tuh dibawa di atas Nissan, dibawa Nissan di sawah, ada Nissan isinya sabu, tapi Nissannya Nissan palsu, jadi tidak ada jenazahnya. Memang sengaja dibuat semacam jenazah, ada pemakaman di situ, ada jenazahnya dibuat itu, tapi di dalamnya itu tapi hebat tuh kok bisa ditemukan. Berarti itu pasti informasi dari teman-temannya, kalau nggak mungkin terdeteksi seperti itu, karena di di tengah persawahan itu kok tiba-tiba ada makam. Ternyata di ini hanya tempat menyimpan sabu, dan cukup banyak ya. Inilah rekan-rekan teman media, sebagai ini dapat kami sampaikan ya, dan untuk diketahui mungkin selama ini juga ya kurang informasi, kurang apa, karena memang kita dilanda situasi mulai Februari. Akhir Februari, Maret sudah mulai, lebih-lebih waktu pertama pandemi itu rasa takut kita masih tinggi ya. Rasa takut kita makin tinggi sehingga aktivitas juga teman-teman benar-benar terbatas. Tapi teman-teman ternyata para bandar-bandar tetap bagaimana mendistribusikan ya kebutuhan-kebutuhan dari para pelanggan-pelanggan penyalahguna melalui teman-teman kita yang di belakang yang tertangkap. Dan patut ini mungkin yang tertangkap ya kita boleh bilang ya berapa persen dari yang lolos ya. Pasti masih ada yang lolos, karena tidak semua kita jangkau dengan situasi pintu gerbang kota kita yang sangat luas. Bisa lewat Parepare, bisa lewat Baru, bisa lewat Sidrap, bisa lari Sulawesi Barat dari Mamuju ke kita ya, berseberangan. Jadi kita yakini itu masih ada beberapa yang mungkin bisa belum terdeteksi. Namun demikian tentunya kita tetap berusaha bagaimana meningkatkan kinerja dan membangun sinergitas untuk instansi terkait untuk melakukan pencegahan peredaran narkotika di wilayah Sulawesi Selatan.
Itu teman-teman media yang dapat sampaikan secara singkat. Silakan, mungkin Ibu ada disampaikan. Terima kasih. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan bapak-bapak dari jajaran BNNP, juga rekan-rekan dari Bea Cukai. Saya di sini hanya mau menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi yang sudah terjalin selama ini. Mudah-mudahan ke depan kita semakin erat lagi, semakin banyak lagi kegiatan kita untuk menyelamatkan bangsa kita, Pak. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya tertangkap, ya bukan berarti kita mengharap banyak peredaran ya Pak ya, tetapi dengan adanya kerjasama yang cukup baik di antara kita, semakin banyak yang kita tangkap lagi demi menyelamatkan putra-putra Indonesia. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari rekan saya dari Bea Cukai. Selanjutnya mungkin teman-teman media ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Dari net biasanya suka nanya-nanya kalau nggak ada yang kasih. Tapi dia nggak enak kalau nanya. BNN masih ada nggak katanya? Kenapa kok nggak ada berita? Lebih-lebih kalau teman-teman kepolisian dapat, Pak dari ini dapat, BNN kapan? Sebelah nanti. Bani. Yuda. Ya. Jadi teman-teman yang mungkin kita bisa ini bahwa kalau lihat dari hasil tangkapan kita satu semester ini, masyarakat kita berarti dominan menyalahgunakan jenis-jenis tembakau lagi ya, tembakau dan ekstasi ya. Tembakau gorila yang paling utama, kemudian ada beberapa jenis-jenis ini yang memang ya dikelola yang secara regulasi belum diakomodir dengan peraturan Menteri Kesehatan, sehingga ini sangat berbahaya untuk masyarakat kita ya. Ini untuk dipahami bersama ya. Oh, wawancara jarak jauh gini. 2 meter. 2 meter. Baik, kalau tidak ada, inilah jenis-jenis. Kalau ada yang ini silakan mau dibuka-buka dikit, lihat di ya. Ayo Bu.
Ekstasinya mana? Sayangnya untuk semua ini. Ya selama musim panas 1 semester ya kita memang